Faktor yang memicu awal perkembangan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi negara maju adalah A. Rendahnya ancaman bencana alam, B. Tingginya potensi sumber daya alam, C. Banyak terdapat wilayah dataran, D. Seringnya mengalami ancaman cuaca, E. Keseragaman ras penduduk. Salah satu faktor yang menyebabkan negara-negara di Eropa, kita bicara secara umum sebetulnya ya, bukan cuma Eropa Barat, tapi seluruh wilayah Eropa, karena ini termasuk benua yang punya banyak negara maju. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan negara-negara di Eropa banyak menjadi negara maju adalah faktor fisik atau keadaan alamnya. Faktor fisik yang berperan di sini adalah iklim. Tipe iklim di Eropa dan negara-negara maju lainnya umumnya adalah iklim sedang yang memiliki 4 musim. Iklim dengan 4 musim adalah iklim yang kurang nyaman karena mengalami kondisi cuaca yang lebih ekstrim dibandingkan dengan iklim tropis yang suhu dan cuacanya lebih stabil. Ketika musim panas, daerah iklim sedang akan mengalami suhu yang sangat tinggi, dan ketika musim dingin, suhu sangat rendah serta turun salju yang menyulitkan manusia untuk beraktivitas. Keadaan kurang nyaman ini membuat orang-orang di negara-negara yang 4 musim ini harus kerja lebih giat sebelum memasuki musim-musim yang ekstrim tersebut. Hal ini membuat mereka memiliki etos kerja yang lebih tinggi. Kemudian membuat negaranya memiliki sumber daya manusia yang unggul. Nah, dan akhirnya membuat mereka menjadi negara maju. Seperti halnya mungkin kita pernah nonton di film kartun, binatang-binatang sebelum memasuki musim dingin, mereka mempersiapkan bekal. Nah, kenapa? Karena ketika salju sudah turun, ketika musim dingin telah tiba, itu tidak akan menemukan sayuran atau buah-buahan untuk dimakan. Nah, maka mereka harus kerja lebih giat, harus mempersiapkan bekal sebelum memasuki musim yang kurang produktif, yaitu musim dingin. Jadi jawabannya yang D, seringnya mengalami ancaman cuaca. Salah satu usaha yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia agar dapat memenuhi kriteria sebagai negara maju adalah A. Pemanfaatan sumber daya alam, B. Perluasan industri pertanian, C. Perluasan lapangan kerja, D. Intensifikasi sektor perdagangan, atau E. Pengembangan sektor jasa. Negara maju merupakan negara dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Indikator kualitas sumber daya manusia antara lain berkaitan dengan 3 hal, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dari semua pilihan jawaban yang tersedia, yang menjadi usaha paling konkret yang perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai negara maju adalah perluasan lapangan kerja. Intensifikasi sektor perdagangan dan pengembangan sektor jasa dapat meningkatkan pendapatan, namun tidak mengurangi jumlah pengangguran. Perluasan lapangan kerja dapat menyelesaikan masalah tersebut lebih tuntas, mengurangi jumlah pengangguran, sehingga pendapatan masyarakat pun meningkat. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, perluasan lapangan kerja. Salah satu faktor yang dapat mendorong Indonesia berkembang menuju negara maju adalah A. Peningkatan mobilitas antar wilayah, B. Pemerataan persebaran penduduk, C. Peningkatan penggunaan teknologi tinggi, D. Penurunan tingkat pertumbuhan penduduk, yang E. Peningkatan daya beli masyarakat. Faktor mendasar yang menentukan suatu negara tergolong negara maju atau bukan adalah dari kualitas sumber daya manusianya, lagi-lagi kualitas SDM yang paling penting. Indikator kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dalam 3 indikator, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Nah, 3 poin ini harus selalu dipahami, harus selalu diingat. Dari 5 pilihan jawaban yang tersedia, yang paling tepat adalah peningkatan daya beli masyarakat, karena hal tersebut berkaitan dengan pendapatan. Pendapatan berbanding lurus dengan daya beli masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula daya beli masyarakatnya.
Jadi jawabannya yang E, peningkatan daya beli masyarakat, bukan peningkatan mobilitas antar wilayah, bukan pemerataan persebaran penduduk, walaupun memang itu masalah yang dialami oleh Indonesia juga. Kemudian bukan peningkatan penggunaan. Nah, karena di sini penggunaan teknologi itu tidak membuat negara menjadi maju. Nah, bedakan penggunaan dengan penguasaan. Suatu negara dapat menjadi negara maju apabila tingkat penguasaan teknologinya tinggi, bukan penggunaan teknologinya tinggi. Beda ya pengguna dengan developer atau pengembang atau orang yang menguasai teknologi. Kemudian penurunan tingkat pertumbuhan penduduk pun tidak secara langsung menyebabkan suatu negara bisa menjadi negara maju. Nah, di sini yang paling tepat lagi-lagi daya beli, karena dia berkaitan dengan salah satu indikator utama, yaitu pendapatan. Terbentuknya kerjasama antar negara di wilayah ASEAN lebih dilandasi oleh aspek kewilayahan daripada aspek politik. Sebab organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan membangun kerjasama antar negara dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Pernyataannya benar. Kerjasama antar negara di wilayah ASEAN lebih dilandasi oleh aspek kewilayahan. Artinya, latar belakang utama terbentuknya hubungan tersebut adalah karena bertetangga atau memiliki kesamaan lokasi, yaitu di Asia Tenggara. Alasannya juga benar. ASEAN didirikan dengan tujuan membangun kerjasama antar negara dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Nah, di sini karena kedua kalimat tidak berhubungan sebab akibat, jadi jawabannya yang B. Dampak positif relokasi industri negara maju ke negara berkembang bagi negara maju adalah A. Penurunan volume impor, B. Pencegahan monopoli barang, C. Penambahan devisa negara, D. Peningkatan arus urbanisasi, atau E. Perluasan kesempatan kerja. Relokasi industri adalah kegiatan pemindahan lokasi industri dari negara maju ke negara berkembang. Kegiatan ini memiliki dampak yang berbeda bagi negara asal, yaitu negara maju, dan negara tujuan, yaitu negara berkembang. Dampak positif relokasi industri bagi negara maju antara lain perluasan usaha dan wilayah pemasaran, menambah devisa negara, berkurangnya polusi karena pabrik yang dipindahkan dari negara asal mereka ke negara lain, yaitu negara berkembang. Nah, maka di sini kita pilih yang C, penambahan devisa negara. Karakteristik jenis pekerjaan penduduk yang membedakan negara maju dengan negara berkembang adalah dominasi sektor A. Perdagangan, B. Transportasi, C. Industri, D. Pertambangan, atau E. Jasa. Dari komposisi jenis pekerjaan, negara maju berbeda dengan negara berkembang. Sektor perekonomian yang lebih dominan di negara maju adalah industri, sedangkan di negara berkembang adalah pertanian. Jawabannya yang C, industri. Aspek perkembangan teknologi yang dipakai dalam pengelompokan suatu negara ke dalam negara maju adalah A. Pemakaian teknologi bidang pertahanan, B. Pengembangan teknologi bidang kedirgantaraan, C. Pemanfaatan teknologi informasi secara luas, D. Pengembangan teknologi transportasi massal, atau E. Penerapan teknologi agroindustri modern. Berikut analisis dari setiap pilihan jawaban yang terdapat pada soal. Yang A salah, karena teknologi bidang pertahanan tidak menjadi indikator suatu negara maju ataupun berkembang. Contohnya Rusia memiliki teknologi militer dan pertahanan yang cukup baik, tetapi ia masih tergolong negara berkembang. Sedangkan Singapura yang tidak memiliki teknologi pertahanan yang sebaik Rusia, tapi dia malah masuk ke dalam kategori negara maju. Kemudian yang B salah, karena teknologi bidang kedirgantaraan juga tidak menjadi indikator suatu negara termasuk negara maju atau bukan.
Rusia bisa juga menjadi contoh dalam poin ini. Negara tersebut terkenal memiliki teknologi kedirgantaraan yang baik, terbukti dari pesawat terbang buatan mereka, yang terkenal mereknya Sukhoi, yang banyak digunakan oleh negara-negara lain di dunia. Kemudian yang C salah. Nah, sekedar pemanfaatan teknologi tidak membuat suatu negara menjadi negara maju. Pemanfaatan berarti pengguna, berbeda dengan penguasaan teknologi atau pembuat atau pengembang atau developer. Suatu negara dapat tergolong negara maju apabila tingkat penguasaan teknologinya tinggi dan mampu membuat produk-produk dengan teknologi yang tinggi. Yang D juga salah. Teknologi transportasi massal tidak hanya dimiliki oleh negara maju, tapi juga negara berkembang. Buktinya Tiongkok yang mampu memproduksi kereta cepat, dan Kolombia yang memiliki bus Transmilenio yang ditiru oleh Transjakarta milik Indonesia. Negara-negara tersebut masih tergolong negara berkembang. Maka jawabannya yang E. Nah, salah satu indikator negara maju adalah melakukan kegiatan ekonomi di sektor industri. Jadi jelas jawabannya yang E, penerapan teknologi agroindustri modern.